Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu nih. Kita mulai belajar yuk. Kondisi geografis Indonesia beragam. Ada wilayah daratan dan ada pula wilayah perairan. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Keragaman ini disesuaikan dengan kondisi alam atau geografi suatu wilayah. Kegiatan ekonomi tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Agar tercipta kehidupan yang nyaman, setiap penduduk perlu menghargai jenis kegiatan ekonomi penduduk lainnya. Lalu, apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika dicermati, kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dilihat pada berbagai bidang usaha. Yuk kita sama-sama simak jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Yang pertama, ada agraris. Lalu yang kedua, ada peternakan. Ketiga, perikanan. Yang keempat, ada pertambangan. 5, kehutanan. Dan yang keenam, ada perdagangan. Lalu yang terakhir nih, yang ketujuh, ada perindustrian. Kita bahas yang pertama dulu ya anak-anak. Yang pertama itu adalah agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebutan ini disebabkan banyaknya penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Lalu, perkebunan adalah kegiatan penanaman lahan dengan tanaman keras dengan umur lebih dari 6 bulan. Contohnya adalah tanaman tebu, tembakau, dan rosella. Atau bisa juga kelapa sawit, kopi cengkeh, teh, karet, cendana, lada, dan kayu putih. Lalu anak-anak, ini adalah cara untuk meningkatkan hasil produksi sektor agraris. Yang pertama itu ada intensifikasi dengan cara meningkatkan hasil pertanian tanpa meningkatkan luas lahan yang digunakan. Umumnya ini dilakukan dengan meningkatkan jumlah tanaman atau frekuensi penanaman. Lalu yang kedua nih ada ekstensifikasi, yaitu dengan cara meningkatkan hasil pertanian dengan meningkatkan luas lahan yang digunakan. Ekstensifikasi dilakukan dengan membuka lahan pertanian baru. Nah, ini yang ketiga, ada diversifikasi. Ini dengan cara memperbanyak jenis tanaman yang ditanam dalam satu lahan pertanian. Lalu yang keempat, ada rehabilitasi. Ini meningkatkan hasil pertanian dengan meremajakan kembali atau memulihkan kesuburan dan kondisi tanam pada lahan pertanian lama. Lalu yang terakhir, ada mekanisasi. Ini dengan cara meningkatkan lahan pertanian dengan menggunakan peralatan mekanik untuk mengolah lahan sehingga tingkat produksi meningkat dan semakin banyak tanaman yang bisa ditanam. Oke, kita lanjut yang kedua, ada peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan dibedakan menjadi 3 ya anak-anak. Yang pertama itu ada peternakan hewan kecil, contohnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Lalu yang kedua ada peternakan hewan besar, contohnya sapi, kerbau, dan kuda. Nah, yang terakhir ini peternakan unggas, contohnya adalah ayam, burung, itik, dan puyuh. Selanjutnya kita beralih ke usaha perikanan. Secara umum, perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Kita bahas ke perikanan darat terlebih dahulu ya anak-anak.
Perikanan darat yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat terdiri atas perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perikanan air tawar dilakukan di sungai, danau, rawa, waduk, sawah, dan kolam. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah lele, nila, mujair, gurame, dan ikan mas. Lalu kita bisa lanjut ke perikanan laut nih, yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau laut. Ada pesawat. Di Indonesia, usaha penangkapan ikan di laut dilakukan nelayan tradisional. Saat musim ikan, nelayan akan memperoleh banyak hasil tangkapan. Laut juga menghasilkan udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan garam. Hasil tangkapannya bisa untuk ekspor loh anak-anak. Oke, sekarang kita bisa lanjut ke usaha masyarakat dalam bidang pertambangan. Nih yang keempat nih, pertambangan. Lihat dari kondisi geologisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat. Barang tambang ini dibedakan menjadi barang tambang mineral logam, contohnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Serta ada barang tambang mineral non-logam, ini contohnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Lalu yang terakhir ada barang tambang sumber energi, contohnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Perusahaan yang mengeksploitasi barang tambang di Indonesia ini contohnya adalah PT Pertamina, PT Aneka Tambang, PT Freeport Indonesia, dan PT Chevron Pacific Indonesia. Selanjutnya kita bahas kehutanan nih, yang kelima, kehutanan. Dahulu hutan Indonesia ini bagaikan hamparan karpet hijau dilihat dari udara. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. Dari segi lingkungan, hutan menjadi daerah resapan air hujan. Contoh hasil hutan Indonesia ini adalah kayu jati, meranti, ulin, damar, dan rotan. Semoga hutan di Indonesia tetap terjaga ya anak-anak. Amin ya robbal alamin. Kita harus menjaga hutan. Kalau tidak, kita tidak bisa memanfaatkannya kembali. Oke, sekarang kita yang keenam nih anak-anak, ada perdagangan. Apa sih perdagangan itu? Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan muncul ketika kemampuan manusia atau suatu negara menyediakan barang kebutuhannya bersifat terbatas. Akhirnya terjadi saling ketergantungan dan memenuhi barang kebutuhan. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara saja, akan tetapi kegiatan perdagangan dapat dilakukan antar negara. Secara ekonomi, kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan ekspor dan impor. Ekspor itu adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Sedangkan kalau impor itu adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. Itu artinya impor. Nah, sekarang kita ke perindustrian nih, yang terakhir sudah sampai perindustrian. Apa ya perindustrian? Oke, perindustrian itu adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentahnya ini diperoleh dari sumber daya alam ya. Setelah itu, usaha industrinya ini dikelompokkan menjadi industri rumah tangga, industri sedang, dan industri besar. Contoh industri yang ada di Indonesia ini ada industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik. Lah, kita udah masuk ke jenis usaha bidang jasa nih anak-anak. Contohnya itu yang pertama ada pariwisata. Lalu yang kedua ada perbankan. Ketiga kesehatan. Keempat ada hukum, dan yang terakhir nih ada keuangan.
Bidang jasa itu berarti memberi pelayanan kepada konsumen ya. Perlu diingat. Oke, cukup sekian sampai sini apa yang Ibu sampaikan materinya. Sampai jumpa lagi besok. Jangan bosan-bosan ya. Jangan lupa klik tombol like-nya. Jangan di dislike. Ibu sedih kalau di dislike. Hehehe. Bye bye anak-anakku.